Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, di sini ada ibu fasilitator yaitu Ibu Rafiah Hidayati dan ibu pengajar praktik yaitu Ibu Siska Purnamasari dan saya sendiri Rizka Puspitasari. Yang melatar belakangi saya dalam membuat rancangan tindakan aksi nyata ini yaitu seringnya ditemukan murid yang bermasalah baik terhadap temannya maupun gurunya. Tujuan aksi nyata yaitu menerapkan pembiasaan budaya positif dengan rasa tanggung jawab tanpa ada paksaan dari pihak manapun agar tercipta suasana belajar yang aman dan nyaman. Indikator tercapainya tujuan dari tindakan aksi nyata: yang pertama, tertulis keyakinan kelas; yang kedua, terselesaikannya permasalahan dengan segitiga restitusi. Untuk lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu mulai dari perencanaan aksi nyata, pelaksanaan aksi nyata, evaluasi aksi nyata, dan tindak lanjut aksi nyata. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat. Dukungan yang saya butuhkan mulai dari peralatan, dukungan, dan usaha yang akan saya lakukan. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Berikut ini merupakan pengimplementasian budaya positif di kelas saya. Saya mengajak anak-anak untuk membuat peraturan kelas melalui WhatsApp group. Dan kemudian dari peraturan-peraturan kelas tersebut akan kami ubah menjadi keyakinan kelas. Berikut ini merupakan aksi nyata saya dalam membagikan pemahaman dan pengalaman konsep-konsep budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu ini ya, ibu-ibu hebat. Monggo on cam nggih. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, terima kasih Mas Bu Yana yang sudah on cam. Yang lainnya monggo bisa persiapan ya. Selamat pagi Piana. Bisa dihidupkan speakernya Bu, mic-nya. Tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Apa sudah bisa saya mulai nggih? Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Halo teman-teman. Untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Cek. Suara saya bisa didengar, Bu? Bisa. Biar mempersingkat waktunya nggih, saya mulai mawon nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih saya ucapkan sudah mau bergabung dalam rangka praktik baik saya. Mohon izin share screen, nggih. Sudah terlihat layarnya? Halo? Bu Niklatin, Bu Yana, sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Ampun, Oke. terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Izinkan saya untuk melakukan praktik baik ini, yaitu pengimbasan budaya positif. Nah, di sini saya sendiri adalah Ibu Rizka Puspitasari dari UPT SDN 166 Gresik. Nah, saya adalah calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Gresik. Nah, sebelum kita memulai apa yang akan menjadi perbincangan kita hari ini, mari kita ice breaking dahulu, nggih, Bapak Ibu. Siap, nggih? Nah, kita mulai ice breakingnya dari kita mulai ice breakingnya dari sambung kata. Misal saya mengucapkan kalimat, nanti kata terakhirnya silakan disambungkan. Bagaimana? Siap? Oke. Saya mulai dari kata selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Dari kata semua, silakan dilanjutkan Bu Yana. Dari kata Semua. Dari kata semua. Semua, Bu. oh semua. Semua sehat selalu. Silakan tunjuk temannya, Bu. Maksudnya Dilanjutkan oleh siapa, Bu? Ada Bu Siti Niklatin, ada Bu Ultavena, Bu Kristina Yanti. oh Puni, ayo dilanjut. Bu Siti, mau ke Bu? Dari kata selalu. Selalu sehat. Selalu tersenyum. Silakan tunjuk temannya, Bu Siti Niklatin. Oke, selalu tersenyum. Tersenyum setiap hari. Hari, silakan tunjuk teman yang lain, Bu. Dari kata hari. Bu. Leli. Bu siapa, Bu? Bu Leli. Bu Leli, Bu Leli, halo. Hari. Hari. Oh, Bu Leli masih cuci piring, Bu. Yang lain, Bu. Saya saja. Oke, Bu Ultavena. Bu Vena, cam on Bu Vena. Saya ingin lihat kecantikannya Bu Vena ini. Mohon maaf nanti kalau di on cam ini nanti sinyalnya enggak stabil nanti ya. Oke. Ya. Oke, Bu Vena. Hari Bu Vena. Hari yang indah, pangkal, hidup yang cerah. Itu kayaknya ya. Cerah, berarti dari Cerah. kata cerah. Silakan, Bu. Pilih siapa, Bu, temannya, Bu? Iya, Bu Yana sudah, Bu. Yang belum. yang belum, yang on siapa ya? Bu Christine. Bu Christine, cerah Bu Christine. Christine sudah siap sepertinya. Cerah. Cerah Bu Christine, silakan. Beberapa harian masuk. Selamat datang Pak Rianja.
Bu Kristina Yanti. Kok hilang ya? Dari kata cerah. Silakan Pak Rian yang mengikuti. Silakan lanjutkan kata cerah dengan kalimat. Nah, Bu Anija. Bu Anija monggo. Lalu cerah oke. Cerah bahagia Priska. Silakan Pak Rian menunjuk teman yang lain Pak yang belum ada. Bu Kristina, Bu Anida dan Bu Leli. Bu Kristina. Bu Kristina, bahagia Bu. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bu Kristina, sepertinya lost sinyal ya? Sinyalnya. Oke, monggo Bu. Dari kata apa Pak Rian tadi? Bahagia. Iya. Bahagia Bu. Silakan dilanjut kata-kata Pak Rian ya Bu. Bahagia Dari bila kata bahagia melihat menjadi dirimu. kalimat. Bahagia bila melihat dirimu. Seperti itu Bu. Oke, sepertinya Bu Kristin kehilangan arah nggih. Untuk selanjutnya kita tepuk semangat dulu saja nggih. Ibu, Bapak Ibu. Nggih, saya pimpin dari sini. Tepuk semangat, silakan di on semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Oke, nggih. Oke, Bu Yana. Kita lanjut ke materi nggih. Di sini saya akan mengimbaskan tentang budaya positif. Dalam budaya positif ini ada 6 poin. Poin pertama yaitu disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Untuk yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima yaitu restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar tentang restitusi segitiga restitusi. Nah, nanti ini ada tahap-tahapannya. Dari sini bisa diterima, nggih. Oke. Selanjutnya kita masuk pada disiplin positif. Oke. Pada disiplin positif ini, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya Saya ulangi nggih, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang guru cita-citakan di sekolah. Bapak Ibu guru punya cita-cita untuk kemajuan sekolahnya? Saya bertanya sekali lagi, apakah Bapak Ibu guru UPT SDN 166 Gresik ini memiliki cita-cita untuk sekolah kita tercinta? Pasti. Pasti punya nggih? Pasti. Ye, kita lanjut. Disiplin di sini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan.
Nah, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini yang disebut nilai-nilai kebajikan universal. Kalau dalam kurikulum Merdeka, pastinya nilai-nilai itu mengacu pada P3. Boleh tahu P3-nya Bu Kristina Yanti? Dalam Kumer, profil pelajar Pancasila. ya, P3 itu profil pelajar Pancasila. Ada apa saja Bu di situ, Bu? Ada apa aja? Nilai-nilai kebajikannya yang pertama, mungkin bisa Yang dari lagu. pertama, Bapak Rois, ini monggo, biasanya Bapak Rois ini menyanyi, Bu. Kreatif. Oke, kreatif, mandiri, bernalar kritis. terus bernalar kritis, Oke, bernalar kritis, Kamu tuh beriman. beriman dan bertakwa yang pertama. Bisa bantu saya menyanyikan lagunya, Bu, ya, bersama-sama, nggih. Ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, belajar Pancasila, pada iman dan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Saya lanjutkan dengan kata lain. Di sini seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan kepada tindakan mereka dengan nilai-nilai kebajikan universal. Lanjut. Nah, di sini untuk nilai-nilai kebajikannya itu sendiri, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi kita sebagai pendidik seharusnya mengarahkan anak didik kita ya kepada profil pelajar Pancasila yang sudah disepakati oleh pemerintah. Seperti itu nggih, Pak Bu. Bisa diterima nggih? bisa. Bisa. Saya lanjutkan. Untuk yang kedua, kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Untuk teori motivasi ini, di sini ada seorang ahli yaitu Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, dari ketiga teori motivasi di sini, Bapak Ibu sekarang sedang berada di posisi nomor berapa? Apakah panjenengan semua itu melakukan disiplin, misal datang tepat waktu, itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Terus apakah ingin mendapatkan imbalan atau pujian dari teman-teman? Ataukah menjadi mereka
yang mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri dengan disiplin datang tepat waktu. Coba dari Bapak Kepala UPT dulu ya. Monggo, Bapak Rois, kalau panjenengan datang tepat waktu ke sekolah itu panjenengan ada di posisi nomor berapa? Kalau saya tetap nomor 1, datang tepat waktu, disiplin demi untuk memajukan UPT SDN 166 Gresik, walaupun hanya sebentar. Sebentarnya ini kenapa Pak? Kenapa kok tidak diterapkan selamanya dan untuk menjadi contoh bagi guru-guru dan anak didiknya? Soalnya ruangan kepala sekolahnya sumuk, nggak ada AC-nya, kemeringat. Nggih, berarti berhubungan dengan sarana prasarana Iya, nanti masih ibu berusaha, kurang. ya, mengajukan kepada ibu bendaharanya. Sementara ibu bendaharanya berhalangan hadir, di sini ada wakil dari bendahara yaitu Bu Ultavena. Monggo Bu Ultavena ditanggapi. Ya, mungkin bisa dianggarkan tahun depan jika anggarannya mencukupi dan didukung oleh Bapak Kepala Sekolah, dan mungkin tidak hanya ruangan kepala sekolah ya, mungkin ya. Fasilitas guru juga butuh sepertinya agar sudah kerjanya itu adem, ayem, hati tenang, riang, damai, dompet tebal. Oke, siap. Setelah ini saya akan mengajukan rekaman video kita kepada Bapak Nadim ya Bu. Apa ke Bupati nggih, Bupati Gresiknya ya. Biar dapat bantuan nggih. Sepertinya Bapak Kepala Sekolah ini sudah lebih bergerak duluan ini Bu. Alhamdulillah. Terima Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang tanggap sekali, karena memang kedisiplinan yang kita bangun untuk membudayakan positif itu juga harus didukung oleh sarana dan prasarana. Mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menjawab lagi, sedang di posisi mana? Kayaknya tadi Bu Kristina Yanti. Monggo Bu Kristina dipersilakan. Sedang di posisi berapa panjenengan kalau datang tepat waktu atau kalau sedang melakukan disiplin positif? Kalau saya lebih di posisi ketiga. Oke Bu, alasannya Bu. Halo, Bu Kristina. Kalau kalau di posisi ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kan kalau menurut saya, suatu kedisiplinan itu biasanya orang yang disiplin itu orang yang menghargai dirinya sendiri. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi kalau mereka yang kurang disiplin berarti mereka yang kurang menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Karena di dalam pekerjaan kita sudah punya jukis masing-masing. Kalau dia mau disiplin, berarti sekali lagi dia adalah orang yang menghargai dirinya sendiri. Seperti itu menurut saya tadi. Wah, hebat sekali. Ini sepertinya pandangannya ke depan. Diapresiasi nggih Bapak Kepala Sekolah, ini guru hebat ini. Karena sangat hebat sekali. Favorit guru laki-laki itu. Apa Pak? Guru favorit Kristina Yanti. Oke, terima kasih Pak untuk guru favoritnya. Nanti dapat hadiah ya Pak ya. Ya, sepertinya Bu Kristina Yanti ini teladannya juga dari guru-guru nggih Pak nggih. Berangkatnya pagi. Ya. Jam 12 sudah menghilang, jam 3 kembali lagi. Ya karena punya baby ya Bu ya, jadi harap maklum nggih. Tapi bisa dipastikan Pak, saya sampai jam 12 selalu di sini Pak. On time. Ya on time pasti yang itu. Kalau yang 1 sampai 2 itu insya Allah saya agak minta remisi. Kalau orang di penjara itu katanya minta remisi. Siap. Ngoten nggih Pak Rois. Ya, siap, monggo dilanjut. Kita lanjut ke hukuman dan penghargaan. Ini biasanya itu ada hubungannya dengan guru senior.
Silakan muncul guru senior di sini sebelum saya jelaskan ini masalah hukuman dan penghargaan. Bu Endang Saya Retno, merasa kemana benar. ini? Karena saya merasa junior, jadi saya diam saja ya. Oke. Tentang hukuman dan penghargaan ini, di sini adalah hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Ini hukuman, nggih. Tidak mungkin siswanya minta, "Bu, saya tolong dihukum." Tidak ada siswa yang minta seperti itu, nggih. Kita lanjut. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan ini biasanya bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau dengan kata-kata. Sebenarnya di sini saya mau minta klarifikasi ya. Dari sebuah hukuman yang biasa diberikan guru kepada muridnya. Benar enggak kata yang saya tuliskan di situ? Kalau hukuman itu bisa membuat perubahan dari fisik dan psikis anak. Bagaimana, Bapak Ibu? Halo? Monggo yang lain komen, gantian. Bu Juliana mungkin. Bu Juliana, Ya, Bu Yana, halo. Bisa tersambung? Atau Pak Rianja? mungkin sambil menunggu yang lain mungkin masih mencari jawaban atau mencari inspirasi, bahwasanya punishment itu kan hanya sebuah cara untuk bagaimana seseorang, murid atau guru itu menjadi perilakunya lebih baik lagi, better than before. It is the meaning of the punishment really. Itu seperti itu, mungkin bisa ditanggapi oleh guru yang lain. Oke, kepala sekolah kita hebat sekali. Karena ini tadi sebenarnya saya mau meminta klarifikasi kepada Bu Endang ya. Soalnya biasanya kan jadi takut-takutan murid-murid. Seperti tadi saja setelah kita senam, ya salah satu murid ada yang menyeletuk seperti ini, Pak. Siapa yang ditakuti di sekolah? Kenapa kok tidak berani jujur? Nah, seperti itu. Ternyata si anak ini menjawab, saya takut dengan Bu Endang. Seperti itu. Mungkin Bu Yanti, Bu Kristina tadi mendengar juga ya. Bukan hanya saya, nggih. Nah, seperti itu. Mungkin kita lanjut dulu, nggih, Pak, nggih. Monggo. Nah, ini tadi adalah sebuah hukuman. Nah, sekarang kalau penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, bahkan bisa kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Nah, sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini tanggapan yang dilontarkan oleh Alfikon. Nah, di sini dari apa yang diutarakan oleh Alfikon ini berarti saya memiliki asumsi seperti ini. Hukuman dan penghargaan yang telah kita berikan kepada orang lain itu artinya memberikan dampak negatif. Seperti itu. Dampak negatifnya apa? Karena hukuman bisa merusak psikis, misal seperti itu. Dan penghargaan juga dapat membuat orang lain itu mengharapkan. Kalau melakukan sesuatu itu mereka berharap.
apa ya kira-kira imbalannya? Melakukan sesuatu yang positif, yang baik itu kira-kira setelah ini saya akan mendapatkan hadiah apa? Bu Christina, setuju atau tidak? Mohon maaf tadi di pertengahan itu terjeda, jadi saya tidak mengikuti secara utuh pernyataan tadi. Kalau dibilang setuju nanti tambah gak nyambung, gak setuju apalagi. Tolong diulangi lagi. Oke, terima kasih. Di sini tadi karena hukuman kan diberikan itu bisa merusak fisik ataupun psikis anak. Nah, secara tidak langsung ini dari penghargaan yang diutarakan oleh Alfikon ini bahwa penghargaan itu juga hanya membuat murid itu yang melakukan perbuatan baik atau positif itu hanya mengharapkan imbalan yang diberikan oleh guru. Bagaimana tanggapannya? Kalau imbalan atau penghargaan menurut saya memang penting karena untuk membangunkan motivasi anak berbuat positif. Cuman kita cara penyampaiannya penghargaan itu seperti apa itu yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama, misalnya di dalam suatu kelas itu diadakan sebuah seleksi lah ibaratnya. Yang pintar nanti dapat hadiah. Oke. Nah, yang itu. Kalau yang masalah hukuman tadi, kan yang namanya fisik sudah tidak cocok untuk masa kini. Nah, kalau saya sendiri biasanya saya ginikan tambah. Ini anak ganteng, anak pinter gitu. Jadi dia itu merasa sungkan dalam artian saya ini loh sudah jelek kok masih dikatakan baik. Mungkin itu justru juga penghargaan sekaligus hukuman lah buat anak didik kita seperti itu. Oh, okay. Sekarang saya mau dengar tanggapan dari ini ada Bu Leli. Bu Leli. Bu Leli. Bu Leli tidak menyambung ya. Oh, Bu Leli keluar dari rapat ini mungkin sinyalnya. Bisa dibantu Bu Anida. Bu Anida bisa mendengar saya? Sepertinya orang-orang ini menghilang. Kemana? Oke Bu, kalau gitu saya lanjutkan ya. Bu, monggo. Selanjutnya di sini restitusi. Nah, restitusi ini merupakan program dari disiplin positif. Karena restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diambil dari Kosen pada tahun 2004. Nah, untuk restitusi itu sendiri merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, restitusi di sini artinya adalah jalan keluar atau apa? Kesepakatan atau cara siswa sendiri menciptakan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang mereka lakukan. Sekarang kita masuk pada keyakinan kelas. Di sini saya ada pertanyaan. Mengapa kok disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bedanya apa? Pak Rian? Pak Rian bisa mendengar saya? Pak Rianja, halo. Pak Rianja. Oke, Pak Rianja tolong dijawab ini. Mengapa
keyakinan kelas bedanya apa dengan peraturan kelas? Pak Rian. Pak Rian. Pak, di-unmute. Dibuka, Pak, mic-nya. Pak Yayan. Nggih. Kok menghilang ya? Oh, mungkin di sini ada Bu Endang. Bu Endang, bisa mendengar suara saya? Endang ini sibuk apa ya? Tuh, mau kemana itu? Di kelas mungkin. Mualah. Iya, di kelas. Mungkin Bu Vena, Bu, bisa memberi tanggapannya terkait kenapa kok disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bedanya apa, Bu? Monggo, Bu Vena. Meraba-raba ya. Saya juga tidak tahu pasti. Iya. Monggo. Saya namanya keyakinan sesuatu yang diyakini dengan tidak terpaksa. Ya. Mungkin seperti itu. Jadi para anggota kelasnya itu tadi meyakini sesuatu, melaksanakan sesuatu ini dengan tidak terpaksa berdasarkan kesepakatan bersama. Jangan kalau peraturan dari awal kan yang namanya peraturan sifatnya memaksa. Mungkin bedanya di situ. Saya juga kurang paham dari segi bahasanya. Saya ambil arti seperti itu. Tapi tidak tahu saya aslinya bagaimana. Belum pernah membaca, menyimak, baru mendengar juga. Ya, gitu. Untuk yang lain, monggo. Monggo, Bu Christine. Sama mungkin hanya kayak yang diutarakan Bu Vena. Kalau keyakinan itu kan sesuatu yang sudah didasari dari hati. Kalau peraturan itu kan dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi memang benar. Kalau namanya peraturan itu ya agak memaksa memang. Tapi kan dibuatnya peraturan itu untuk sesuatu yang lebih baik. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk Bu Ulta Vena dan juga Bu Christina. Di sini saya ingin meluruskan apa yang sudah saya dapatkan ya dalam program pendidikan guru penggerak. Nah, di sini kalau peraturan kelas itu mungkin merupakan sebuah aturan, sebuah asumsi yang diutarakan yang dimiliki oleh Bapak atau Ibu guru. Nah, belum tentu peraturan yang dibuat oleh Bapak atau Ibu guru itu disetujui oleh murid. Nah, kita di sini mari belajar berbudaya positif. Artinya, jika ingin membuat peraturan kelas, buatlah peraturan kelas itu yang mengarah kepada keyakinan kelas. Jadi jangan diharapkan yang menurut Bu Guru ini baik atau yang menurut Bapak atau Ibu guru baik ini harus diterapkan di dalam kelas atau dalam sekolah. Kita tanya maunya siswa itu seperti apa. Ya, karena di zaman milenial seperti ini, di abad 21 ini, kita harus melakukan penerapan dalam pembelajaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berhamba pada sang anak. Bukan berarti kalau kita berhamba pada sang anak itu semua yang diinginkan anak itu kita turuti. Tapi kalau ada sisi positifnya, ada sisi baiknya, bolehlah ya untuk kita jadikan keyakinan kelas bersama-sama. Seperti itu bisa diterima, Bapak Ibu? Bisa. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke poin keempat. Ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, penguasaan,
kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan juga kesenangan. Nah, tidak mungkin seperti kita ya para bapak ibu guru ini misal bekerja hanya untuk bertahan hidup. Tapi kita juga kan butuh yang namanya kasih sayang, rasa diterima oleh masyarakat atau lingkungan ya. Penguasaan dari apa yang kita lakukan. Misal kalau seorang pendidik berarti kita harus bisa menguasai ya apa saja sih nilai dan peran dari seorang guru. Terus merasakan kesenangan, kebebasan. Bukan berarti kalau seperti tadi ya Bu Christine katanya Bapak Kepala Sekolah kalau jam 1 sampai jam 2 itu hilang arah. Nah, di sini kan juga Bapak Ibu guru harus apa ya? Ingin merasakan kebebasan. Kalau artinya jam mengajarnya misal dari jam 7 sampai jam 12. Oke lah kita standby di sekolah antara jam 7 sampai jam 12. Nah, kalau untuk jam selanjutnya kan mungkin bisa izin cari siang atau yang lain. Itu Bu Kris, setuju nggih? Sangat setuju sekali. Sangat setuju. Misalnya Dan kan selanjutnya itu jam 12 kan berkualitas. kan. Nah, oke nanti Di sekolah kita ada buat makan. kita buat keyakinan di kantor ya Bu ya. Iya siap. Keinginan kita apa setelah jam 12 gitu ya. Oke, setelah jam mengajar bolehlah ya Bu ya. Refreshing ya, cari-cari makan minum. Cari-cari makan, Yang lain. minum. Kan lapar Setuju. ya. Waktunya makan siang ya. Kalau kita Saya- nunggu sampai jam 2 ya kelaparan kita. Sedangkan jamnya orang normal kalau sarapan jam 7, kalau kita makan siang jam berapa Bu? Jam 12. Nah, kita buat keyakinan nanti Bu di dalam kantor. Siap Bu ya? Siap. Selanjutnya yaitu dunia berkualitas Anda. Nah, tidak mungkin yang kita lakukan dalam dunia ini itu semuanya hambar. Pasti ada sesuatu yang berkualitas. Entah itu tempat, entah itu seseorang, seperti itu nggih. Jadi di sini dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi dari orang-orang, hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda. Dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, jadi dalam 5 kebutuhan dasar itu pasti ada dunia berkualitas Anda. Misal keluarga, atau kalau tempat khusus itu tempat kerja. Bisa dilanjut? Tadi kan kita menembak polisi, kita tidak menghentikan, tapi semuanya kena. Saya majukan gelar. Pak, minta tolong Pak Tapi Rois. setelah ini ya Mungkin masih ada tamu. Saya berarti Bu ya volumenya yang harus lebih besar. Ya, bisa di-mute sama admin kok. Di-mute sama Iya, admin kok. boleh minta tolong Bu. Oh sudah. Oke. Terima kasih untuk selanjutnya ini yang penting ini di 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol ini yang biasa dilakukan guru. Biasanya guru itu lebih ke posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kenapa? Di sini ada ciri-ciri dari masing-masing posisi kontrol, yaitu yang penghukum. Itu biasanya nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya itu, matanya itu melotot-melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk. Ini kalau saya lihat dari Bu Yana dan Bu Christina, kalau ketawa ini artinya sudah ada pandangan. Biasanya ibu guru atau bapak guru siapa yang berada di sisi kontrol, melotot-melotot matanya ya sambil jarinya menunjuk-nunjuk. Sudah ada pandangan Bapak Ibu? Sudah ada pandangan. Ada pandangan. Bu Yana, kira-kira siapa Bu Yana?
Saya tidak menyebutkan siapa-siapa, tapi terkadang diri saya sendiri itu juga Oh, bisa ya. bersikap seperti itu. Oh, biasanya seperti itu ya, Bu Yana. Oke, hari ini kita belajar bersama, Bu. Selanjutnya, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nada suaranya itu halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat kepada anak dan bersikap lesu. Biasanya seperti ini. Saya kecewa sama kamu, Nak. Lapo, nggih. Kalau bahasa kita kan gini. Lapo sampean kok bisa seperti itu. Nah, ini tuh apa ya, dilakukan guru tuh seolah-olah itu guru ingin membuat murid itu merasa bersalah. Kalau apa yang dilakukan itu ternyata sebuah kesalahan atau pelanggaran. Kenapa, Bu Yana? Kalau seperti itu biasanya sudah aku terus kayak itu marah. Oh gitu ya. Sudah lesu dan lemas ya, Bu, sudah putus asa. Iya, sebenarnya bukan rasa bersalah, tapi lebih ke simpati. Iya. Oke, bisa dilanjut, Bu? Monggo, lanjut. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Di sini kontrol guru bisa sebagai teman. Biasanya dilakukan dengan nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Saya ucapkan selamat datang dulu untuk Bu Parmi. Bu Parmi. Bu Parmi belum Suaranya nyambung nggak ya. masuk ke Parmi. Ya, Bu Parmi. Halo, selamat siang, Bu Parmi. Siang, Jeng. Oke, Bu Parmi sehat. Alhamdulillah, pangestunipun, Jeng. Oke. Di sini saya dengan teman-teman sedang belajar, Bu. Ada posisi Ya. kontrol guru, ini ada Ya. 5. Sekarang sedang di posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman ini biasanya nadanya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid dengan mata dan senyum jenaka. Bisa membayangkan ya, Sip. Bu, kalau panjenengan semuanya ini sebagai posisi kontrol sebagai teman. Pastinya kalau ada muridnya melakukan pelanggaran atau sesuatu yang salah, pasti panjenengan lebih ke friendly. Ditanyai anaknya ini, kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya. Terus kenapa datang terlambat bisa seperti itu? Tadi belum sarapan, ya. Seperti Iya, itu, Bu betul. Parmi. Oke. Iya. Mana Bu Yana? Biasanya pas tanggal muda. Oh, pas tanggal muda. Oke. Itu berarti kalau guru tanggalnya muda itu sebagai friendly ya ke muridnya. Tapi kalau tanggalnya tanggal tuanya itu sebagai penghukum. Seperti itu, nggih. Jangan begitu, ta. Ini berdasarkan jawaban Bu Yana, Bu Parmi. Bu Yana senyum terus dari tadi. Iya. Lagi dengan tanggal tua, tanggal muda. Seharusnya kita juga senyum. Nah, sebagai guru harus senyum terus, Bu. Jangan kalau tanggal tua itu betutut gitu ya, Bu Parmi. Betul. Oke. Betul. Lanjut. Di posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, pemantau ini hanya memantau kalau seorang murid biasanya melakukan pelanggaran ya, itu hanya bilang kok gini gitu toh. Maksudnya kayak ya sudahlah, tidak usah kita susah-susah meluruskan murid kita. Nah, itu biasanya sebagai pemantau. Nada suaranya juga datar, bahasa tubuhnya juga formal. Seperti ibu guru, bapak guru yang cuek kalau ada permasalahan. Ada nggak di sekolah kita yang sebagai pemantau saja? Bu Parmi kok ketawa? Ada ya, Bu.
disebutkan. Oke. Nggak usah disebutkan daripada Nah. nanti tambah lengkap. Di sini kita akan belajar pada posisi kontrol manajer, Bu. Nah itu Bu Parmi suruh komentar dulu. Oke. Nah, Siap, Bapak Kepala. ya Bu Parmi suruh komentar sebentar. Belum tindak lanjut ke tema berikutnya. Kalau di sini manajer, kira-kira itu apa, Bu, yang dilakukan seorang guru kalau pada posisi kontrol manajer jika menghadapi ada muridnya melakukan kesalahan atau pelanggaran? Maaf, saya mau menjawab Bu Rizka ya. Monggo. Bu, ditanya dulu, kenapa kok melanggar? Misalnya tadi datangnya terlambat, kan itu sudah tata tertib, misalnya masuk jam 7, sebelum jam 7 ya kita sebenarnya 15 menit sebelumnya sudah datang. Kenapa? Atau memang enggak tahu, atau banyak gembos, atau memang masih ketiduran, malamnya terlalu malam tidurnya, kan kita ada bermacam-macam karakter si anak tersebut. Bagaimana Bu Rizka? Oke, setelah anak tersebut melakukan pelanggaran, apakah panjenengan akan memberikan sanksi atau hukuman, Bu? Bagaimana? Sebelumnya kita tanya dulu, diingatkan dulu. Kalau memang sudah diingatkan tidak masih dimatikan lagi, kita memberi hukuman itu secara mendidik. Misalnya dikasih perkalian, entah pembagian, entah apa, yang sekiranya dia itu berpikir secara mendidik. Artinya sanksi Gimana, seperti Rizka? itu, kalau diberikan sanksi seperti itu, kira-kira selanjutnya apakah siswanya akan bisa melakukan hal positif itu, atau tetap di posisi disiplin atau bahkan semena-mena? Insya Allah bisa Bu, tapi kita sebagai pendidik harus sering-sering mengingatkan siswa tersebut. Oke. Apakah sanksi atau hukuman yang Ibu berikan tadi itu disepakati oleh muridnya? Insya Allah disepakati Bu, kan kita seperti anak-anak kan suka matematika. Kalau bagi saya ya suka matematika. Gini aja Bu, dikasih mencari FPB atau KPK bagi yang bisa. Bagi yang tidak bisa gini, jangan Bu, itu terlalu sulit, gamamu apa? Ditanya dulu. Misalnya, atau pengurangan secara meminjam. Kan karakter anak-anak berbeda-beda Ibu. Nah, oke, di sini berarti saya bisa menangkap bahwa Bu Parmi ini seorang guru yang profesional, memiliki positif disiplin yang baik. Kita beri aplaus dulu, teman-teman ya. Karena apa? Di sini yang kita tangkap itu selain Bu Parmi juga menstabilkan identitas, menanyakan jalan keluar ke muridnya. Ini juga Bu Parmi ini berpihak kepada murid. Artinya itu ditanya muridnya, kalau kamu melakukan pelanggaran, terus kira-kira sanksinya kamu minta diberikan yang seperti apa? Itu adalah seorang guru yang baik, Bu Parmi. Terima kasih Bu Parmi. Nah, dari Juga jawaban cantik, Bu Parmi ini, Iya, Pak. Kamu juga cantik, masih muda. Masih Ya, muda. guru favoritnya laki-laki juga. Oke Pak, dari jawaban Bu Parmi berarti kita bisa lanjut Pak Rois ini ke Ya, lanjut tema berikutnya. ke Ketika bermuda. bukan Pak, ini segitiga restitusi. Kalau restitusi tadi berarti jalan keluar yang ditentukan siswa sendiri dalam menangani permasalahannya. Nah, di sini segitiga restitusi namanya segitiga, berarti ada berapa tahap, Bu? Di situ Bu ada berapa tahap? Bentar, yang mana tuh? 3. 3, pinter Bu Parmi, Bu Kristina. Oke, 3. di sini kita selain harus belajar pada posisi kontrol manager seperti yang dicontohkan Bu Parmi tadi ya, berarti kita itu ada pada tahap ketiga dari segitiga restitusi.
Yang pertama, Bu, tahapnya yaitu menstabilkan identitas, yaitu itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan silakan diyakinkan kepada murid-muridnya bahwa mereka itu bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Akan ada orang lain sebelum dan akan sesudahnya yang melakukan pelanggaran tersebut. Itu agar psikis murid itu tidak hancur, tidak rusak, ya. Kita sebagai pendidik jangan sampai menghancurkan psikis apalagi fisik dari murid. Nggih, betul, Bu. Untuk yang kedua tahapnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi ini itu menanyakan bagaimana kejadiannya, apa latar belakangnya, kenapa kamu bisa terlambat ya, kenapa kamu bisa melakukan kesalahan. Karena siswa itu memiliki alasan kenapa mereka bisa melakukan pelanggaran tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang mereka butuhkan? Misal, kenapa kok sampai terlambat datang ke sekolah? Kan punya alasan. Selalu jawab, saya belum sarapan, Bu, tidurnya kemalaman. Seperti itu ya. Nah, betul. Setelah kita validasi tindakan mereka yang salah, kita tanyakan, Bu, keyakinan. Kita tanyakan kepada mereka, kira-kira keyakinan apa yang harus kita sepakati. Artinya kan mungkin bisa siswanya tidur lebih awal, jangan di atas jam 9 agar tidak terlambat lagi. Terus keinginannya siswa itu ditanya, silakan ditanya, Bu. Keinginanmu seperti apa? Apakah ingin terus terlambat seperti ini atau ingin jadi orang yang berubah ke arah yang lebih baik? Itu kita yang ada di posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Karena kebanyakan dari kita itu hanya ada di poin atau tahap 1 dan 2. Setelah ditanyai kenapa kamu terlambat, kenapa kok terlambat gitu ya, Bu? Kenapa terlambat, tapi tidak ditanyakan keyakinan siswanya itu ingin seperti apa. Betul. Ditanya dulu, Bu. Di segitiga restitusi ini pernah saya terapkan pada murid saya kebetulan dengan nama Ananda Rafa. Itu melakukan kesalahan kepada Bu siapa ya? Yang pernah minta maaf itu. Bu Kristina ya? Murid saya Rafa itu. Oh iya. Nah, di segitiga restitusi ini sudah pernah saya terapkan pada murid saya di kelas. Ini karena bermula dari Bu Kristina Yanti itu menelpon saya, bilang muridnya panjenengan melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan yang fatal. Akhirnya saya panggil si Rafa, saya tanyakan, kenapa? Apa masalahnya? Katanya saat Bu Kristina Yanti sedang sholat, melakukan sholat zuhur, dia itu teriak-teriak. Seperti itu ya, Bu Kristin? Nah, dia teriak-teriak. Duh, kenapa kok teriak-teriak? Katanya bercanda dengan temannya. Akhirnya saya validasi, kenapa kok kamu bercandanya itu di tempat apa? Dekat dengan musola, tempat orang beribadah, tempat orang sholat. Setelah itu saya tanyakan, Bu, keyakinannya. Kalau kamu sudah melakukan pelanggaran seperti itu, melakukan sesuatu yang salah, lantas kira-kira kamu maunya seperti apa? Saya tidak mengulangi. Dia sendiri yang jawab. Saya tidak akan mengulangi, Bu. Saya mau minta maaf langsung kepada Bu Kristin. Dan itu dibuktikan ya, Bu Kristina? Ya. Langsung ya, dibuktikan. Langsung dibuktikan sendiri. Nah, dari praktik baik yang saya lakukan ini karena di poin terakhir, yaitu saya ingin mengajak Bapak Ibu guru semuanya, jangan hanya membuat peraturan yang menurut Bapak Ibu itu benar. Silakan membuat peraturan itu yang memang disepakati dan dijadikan keyakinan dalam kelas. Contohnya seperti ini. Nah,
di sini saya sudah melakukan penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nggih, saya tekankan sekali lagi. Kalau peraturan kelas itu bapak atau ibu guru yang membuat dan murid dipaksa untuk mematuhi. Benar seperti itu, Bapak Ibu? Yes, betul. Nggih. Nah, sekarang saya akan menghimbau panjenengan semua, saya akan mengajak panjenengan semua untuk melakukan penerapan budaya positif dengan membuat peraturan-peraturan kelas itu disepakati menjadi keyakinan kelas dengan kalimat-kalimat yang positif, yang baik. Di sini ada contohnya ini ya. Mungkin saya perbesar ya Bu, biar terlihat. Nah, Gak kelihatan Bu saya Bu. ini sudah Bu. Sampun sudah. Nah, dari keyakinan kelas ini yang membuat bukan saya Bu, tapi anak-anak. Jadi saya minta nanti panjenengan setelah saya melakukan pengibasan budaya positif ini, panjenengan bisa membuat keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh guru dan murid. Oke. Coba Ini yang merah hanya itu dibesar. salah satu Tidak contoh. kelihatan yang merah. Ini sudah paling besar Bu, saya bantu membacakan nggih. Tidak Oh makan dan minum di kelas, tidak memakai sepatu di dalam kelas. Ini anak-anak Bu yang membuat, bukan saya. Nggih. Jadi nanti silakan panjenengan terapkan di masing-masing kelas. Nanti akan ada kunjungan kepala sekolah Bu ke kelas-kelas panjenengan. Nggih. Yang ketiga, tidak membuang sampah di kelas, tidak terlambat masuk kelas, mendengarkan guru saat menerangkan, melakukan piket kelas sesuai dengan jadwalnya, no bullying. Nah, ini saling menghargai atau tidak mengolok-olok teman yang lainnya, dan tidak membuat gaduh di dalam kelas. Ini hanya beberapa dari keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas saya, yaitu kelas 6B. Nanti setelah 2 minggu akan ada supervisi dari Bapak Kepala Sekolah Bu ke kelas-kelas panjenengan. Tolong panjenengan siapkan ya untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas panjenengan semua. Kalau bisa lebih kreatif ya Bu dari kelas saya ini karena masih contoh pertama. Bisa diterima Bapak Ibu? Sudah. Iya Bu. Oke. Oke. Oke, Ibu, Bapak semuanya, di sini di akhir dari presentasi saya, mungkin ada pertanyaan. Saya siapkan 2 orang untuk penanya. Penanya pertama, monggo. Saya kan nggak tahu yang awalnya Bu, makanya nggak tahu sepenuhnya, hanya mengikuti separuh. Bisa saya jalankan dari ini ya Bu, PPT-nya. Monggo. Barangkali Bu Ultavena yang mengikuti dari awal, Bu Kristina. Monggo. Ada yang ditanyakan, Bu? Bentar ya. Mungkin saya mau tanya Bu, mungkin juga menyimpang dari penjabarannya tadi Bu Rizka. Mungkin Bu Rizka bisa memberi solusinya, entah bagaimana ya. Permasalahannya begini, dalam pelajaran matematika itu, terutama pada soal cerita, anak-anak itu susah menangkap kata-kata itu. Misalnya enggak paham, dibaca berkali-kali itu enggak paham. Sebagai guru penggerak, Bu Rizka mungkin ada solusinya, kan sudah Zoom berkali-kali dan dengan teman-teman
bagaimana solusinya itu sudah membaca misalnya 5 kali, 3 kali, kita belum nyambung. Mungkin ada cara yang lebih mudah lagi. Terima kasih Bu Rizka, hanya itu saja. Oke. Terima kasih Bu Parmi. Mungkin yang dimaksud Bu Parmi ini dalam soal cerita, iya Bu. Iya. Nah, di sini Bu Parmi bisa mengubah model pembelajaran yang biasa Bu Parmi lakukan, mulai dari metodenya atau strateginya Bu. Nah, di sini panjenengan yang biasanya kebanyakan guru nggih, saya sendiri juga melakukannya. Itu metode pembelajaran yang kita lakukan itu kebanyakan ceramah. Ya, seperti itu ya, Bu. Nah, bisa panjenengan ubah, ya bisa panjenengan ubah ke metode misal permainan atau bermain peran. Nah, di situ nanti pasti kan anak-anak lebih antusias. Iya. Jadi anaknya itu diminta untuk menjadi layang dalam metode bermain peran. Iya Bu. Oh nggih. Bisa diterima Bu? Gini loh Bu Rizka, maksud saya ya, kita pada waktu itu kalau menerangkan loh, kalau dikerjakan dengan Bu Guru ini kok mudah, tapi kalau kita mengerjakan sendiri kok susah gitu loh maksud saya kan. Kalau dengan misalnya dengan saya kan tak pandu, oh gini caranya, gini-gini. Tapi kalau sudah dikasih soal itu susah untuk memahami. Iya Bu. Mungkin ada cara yang. Nah itu kan berarti dari pemahaman konsep dari murid kan Bu. Nah, dari pemahaman konsep murid itu berarti yang salah itu tidak semata-mata dari muridnya, bisa dari gurunya. Kenapa? Bukan saya menyalahkan, kita harus introspeksi sebagai pendidik. Nah, itu bisa kita lakukan atau kita siasati dengan kita membuat media pembelajaran yang inovatif. Jadi anak-anak yang tergerak sendiri, bukan ibu gurunya yang aktif dalam menjelaskan. Biarkan anak-anak berproses dengan media pembelajaran yang kita ciptakan, dengan metode pembelajaran yang inovatif, yang membuat peserta didiknya aktif. Jadi jangan kita berceramah, ini kita menjelaskan ya panjenengan yang menjelaskan di papan. Gini, dimasukkan gini. Mungkin seperti itu kan Bu ya. Nah, itu silakan muridnya saja yang panjenengan suruh aktif. Misal dipanggil. Nanti mereka berproses ke depan. Dari proses kegiatan belajar seperti itu akan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk siswa. Seperti itu Bu Parmi. Ya Bu, makasih, terima kasih. Sami-sami. Monggo kalau masih ada pertanyaan, kalau tidak bisa diakhiri nggih. Untuk foto bersama silakan on cam dulu semuanya. Ada Pak Rois, Bu Anida ini. Monggo Bu. Nah, Pak Rois, Bu Anida, Bu Ani, Bu Ultavena. Bu Ultavena di mana? Oke, Mas. Oke, Bu nggih, silakan berpose baik dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Atas waktunya, nggih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat untuk kedepannya. Tepuk penggerak. Kita lancar terus Bu. Kita tepuk semangat dulu, nggih. Pak Roy, saya mau mengingatkan supervisi kelas 2 minggu lagi ya Pak. Monggo. Karena ada tugas keyakinan kelas yang akan dibuat Ibu Guru bersama murid-murid. Monggo Ya, Pak, siap. Monggo siap. Tepuk semangat dulu. Ya. Pertemuan untuk mengakhiri ini. Tepuk semangat. Semangat.
Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Kiai Haji Muhammad Subedile, Magister Pendidikan, Magister Agama, selaku Kepala UPT SDN 166 Gresik, yang mana kemarin telah dilakukan dissemination atau yang kita kenal dengan real action, kelanjutan dari guru penggerak, yaitu guru kami dari sekolah kami, yaitu UPT SDN 166 Gresik. Very exciting. Intinya ada core values yang telah disampaikan diseminasi tadi oleh calon guru penggerak dari guru kami yang bernama Ibu Rizka Puspitasari. Intinya adalah ada 3 yang harus kita pegang teguh terus. Yang pertama adalah tidak adanya monodisipliner, tapi interdisipliner, multidisipliner dalam menghadapi reward and punishment, dalam menghadapi kehidupan yang kompleks dan complicated. Yang kedua tentunya ada inovatif, disiplinatif dalam pembentukan kelas yang profesional yang tentunya meningkatkan pembelajaran anak didik. Yang ketiga tentunya ada takamulil ulum wazdidadil kiramah, yang tentunya semua yang kita lakukan itu adalah tidak lain untuk memajukan pendidikan, terutama di sekolah kita yang kita cintai ini, UPT 166 Gresik. Thank you very much. Mudah-mudahan diseminasi ini tidak sampai di sini, tapi mudah-mudahan berkembang terus, maju terus, profesional dalam kehidupan yang kompleks dan complicated ini. Kata kuncinya, core value-nya ada takamulil ulum wasdinadil kiramah. Ini yang harus kita pegang. Sekian, mohon maaf, sangat antusias sekali, sangat hebat sekali. Jangan berhenti sampai di sini. Long life education yang kita pegang teguh, terutama untuk Ibu Rizka Puspitasari. Kedepannya nanti mudah-mudahan semakin sukses, tidak hanya menjadi guru penggerak, tapi juga bisa mencapai kesuksesan dalam karirnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bu Kristina dari UPT 166 Gresik, rekan dari Ibu Rizka Puspitasari yang kemarin melakukan pembebasan yang OPPGT yang sangat bermanfaat untuk pembelajaran kita ke depannya. Kemarin diantaranya materi yang disampaikan adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu hukuman berupa disiplin yang diperbaiki sama muridnya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik tidak harus mengejar atau menghukum muridnya itu. Mereka punya kesadaran untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan yang kedua, untuk keyakinan kelas. Selama ini sekolah kita selalu berpihak kepada guru, bukan berpihak kepada murid. Sekarang kita balik. Di pembelajaran yang sekarang kita harus selalu berpihak kepada murid. Karena apa? Untuk kenyamanan proses belajar. Di antaranya untuk 1, peraturan kelas. Di dalam peraturan kelas tidak boleh semata-mata guru yang membuat peraturan tersebut. Kita harus merubah peraturan kelas itu dengan keyakinan kelas, sehingga setiap warga kelas mereka harus senyaman mungkin berada di kelas dengan peraturan yang mereka buat, dengan tanda petik selalu bersifat positif. Karena hingga kemarin yang sangat menarik dari Bu Rizka, terima kasih untuk Bu Rizka, tetap semangat untuk guru penggeraknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Diskusi tingkatkan prestasi, lahirkan